Sanghao. Kali ini Elsa akan share video tentang pembelajaran kita. Hari ini Jumat tanggal 7 Mei 2020. Kita masih belajar di tema 9, benda-benda di sekitar kita. Kita masuk di tema 1, benda tunggal dan campuran. Nah, kita udah masuk di pembelajaran 5, tapi langsung mau review lagi tentang pembelajaran kita. Langsung mau review tentang pembelajaran SBDP dan IPA. Kita masuk pembelajaran yang pertama, SBDP. SBDP itu KD 3.2 dan 4.2. Tangga nada pentatonis. Langsung review lagi, tangga nada itu adalah sebuah rangkaian yang disusun dengan jarak tertentu. Tangga nada biasanya dibagi 3 jenis, tapi kita kemarin masih pelajari 2 jenis. Yang kemarin itu kita pelajari tentang diatonis. Masih ingat kan diatonis? Tangga nada diatonis itu, langsung ulang lagi, tangga nada diatonis itu tangga nada yang memiliki 7 tangga nada. Dia punya intervalnya masing-masing. Nah, sekarang kita mau belajar tentang pentatonis. Ada lagi jenis yang ketiganya, kromatis. Apa itu tangga nada yang pentatonis? Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Jadi nada-nada yang 7 nada dasar, di pentatonis kita pakai 5 nada dasarnya aja. Jadi nada lagu-lagu yang nanti ada di sebuah lagu, jadi cuman ada 5 nada aja yang dipakai. Tangga nada pentatonis itu dibagi 2, yaitu silindro dan velok. Apa perbedaannya? Tangga nada silindro itu tangga nada pentatonis yang menggunakan tangga nada do, re, mi, fa, sol, la, do. Ya, jadi pentatonis itu pakai 7 nadanya, tapi 7 nadanya itu kembali ke do lagi. Nah, dia biasanya memberi kesan gembira dan lincah. Yang kedua, itu tangga nada pelok. Tangga nada pelok itu tangga nada pentatonis yang menggunakan not angkanya itu do, re, mi, fa, sol, la, si. Nah, kalau yang di pelok dia pakai si. Kalau yang di silindro itu pakai do. Jadi kalau di pelok dia memberikan kesan tenang dan luhur. Ngertikannya perbedaannya itu dia pakai 7 nada, tapi yang dia gunakan di silindro itu tidak pakai si, dia pakai do. Kalau di pelok dia tidak pakai do kembali, dia pakai si. Oke? Tangga nada pentatonis biasanya itu dipakai dengan genre lagu musiknya itu musik rock. Ada di musik rock, ada di musik anak-anak, di lagu anak-anak, dan ada di beberapa varian lagu pop. Ada juga di lagu tradisional. Nah, sekarang kita mau pelajari tentang lagu tradisionalnya, contoh lagu tradisional. Tangga nada pentatonis itu biasanya dipakai di musik Jawa karena dia pakai musik gamelan. Kita coba ya. Lausa punya lagu Sue Ora Jamu. Sue Ora Jamu itu punya lirik mi, fa, sol, sol, mi, fa, sol, mi, fa, sol, mi, fa. Sudah? Ada lagi itu yang di bawahnya ini ada do, si, la,
fa, mi, do. Balik lagi ya. Ingat ya, dia pakai mi, fa, sol, la, si, do. Berarti dari nada itu, nah dari nadanya kita temukan ya, judul lagunya itu Suai Ora Jamu, tangga nadanya itu apa? Dia masuk tangga nada pelok karena dia punya nada si. Oke? Dia punya nada si, makanya lagu Suai Ora Jamu itu termasuk jenis tangga nada pelok. Paham ya? Lalu Lause punya lirik lagu yang kedua, lagu tradisional dari Jawa Tengah, judulnya Lir Ilir. Coba kita perhatiin liriknya lagi ya. Do, mi, re, mi, do, re, mi. Ada lagi notnya itu sol, la. Udah ya. Ada lagi enggak? Dia pakai nada apa lagi? Fa, dia pakai not angka fa enggak? Enggak ada kan? Berarti pakai nada 7 si. Di lagu Lir Ilir dia nggak punya nada si ya. Berarti Lir Ilir itu termasuk nada selendro. Karena apa? Dia nggak punya nada si, dia cuma pakai not angkanya do, re, mi, sol, la. Paham ya? Nah, Lause punya yang satu lagi. Lagunya Cincang Keling dari Jawa Barat. Lagu Cincang Keling itu dengan liriknya itu sol, la, do, re, ada lagi mi, lalu ada lagi enggak? Pi itu 5 garis ya. Ri itu 2 garis. Lalu oke, udah dari situ kita lihatnya dia punya nada si enggak? Gak ada ya. Dari liriknya berarti Cincang Keling itu enggak punya nada si. Berarti dia jenis tangga nada selendro. Nah, soundtrack yang sekarang ini itu adalah lagu Cincang Keling. Kenapa dia dibilang tangga nada selendro? Itu karena dalam lagu Cincang Keling itu terkesan gembira dan banyak menggunakan notnya do, re, mi, sol, la. Jadi dia nggak punya nada si ya. Oke, lagu selanjutnya itu ada Gundul Pacul. Lagu Gundul Pacul itu lagu dari Jawa Tengah. Lagu Gundul Pacul punya lirik do, mi, do, fa, sol, si, do. Lalu dia nggak punya nada re kan, dan nggak punya nada la. Nah, dari lirik lagunya berarti dia tangga nadanya itu tangga nada pelok. Nah, lagu Gundul Pacul itu terkesan lucu dan menggunakan not angkanya do, mi, fa, sol, si. Oke.
karena dia pakai si berarti itu tangga nadanya itu velok. Nah, lagu yang soundtrack yang sedang kita dengar ini itu adalah lagu Gundul Pacul. Kita lanjut ya. Nah, berikutnya kita mau pelajari tentang IPA, muatan IPA. Sudah paham kan tentang perbedaan tangga nada velok dan selendro? Sudah ya. Oke, kita bahas tentang IPA. Nah, kemarin kita udah pelajari tentang IPA yang kita lakukan percobaan tentang pencampuran zat. IPA itu di KD 3.9 dan 4.9. Pencampuran zat itu dibagi dua jenis, yaitu pencampuran homogen. Apa itu pencampuran homogen? Itu pencampuran zat-zat yang tercampur dengan sempurna. Jadi ada zat, ada 2 zat atau 3 zat kita campur. Nah, kalau kita aduk dia dapat sempurna atau tidak. Nah, tapi kalau yang dihomogen dia sempurna, nyatu ya. Yang kedua, heterogen. Heterogen itu adalah zat-zat yang tidak tercampur sempurna. Jadi ada zat yang kita campur, kita satuin dalam satu wadah, dia tidak tercampur dengan sempurna. Itu namanya campuran heterogen. Nah, dari yang pencampuran itu kita lakukan kinerja praktik yang kemarin ya. Langsung ambil beberapa contohnya. Contoh gelas yang berisi air dan pewarna makanan, itu salah satunya. Nah, dari hasil pencampurannya itu kita temukan bahwa air yang dicampur dengan pewarna makanan akan berubah warna. Dari situ, dari pencampuran itu, dia dapat kita simpulkan campuran itu adalah campuran yang sempurna atau campuran homogen, karena air dan pewarnanya nyatu, seperti gambar yang di sebelah kiri. Lalu, gelas yang berisi air dan minyak sayur. Hasil pencampuran yang kita lakukan seperti gambar yang sebelah kanan. Air dan minyak kita satuin, tapi dia tidak nyatu. Kenapa? Karena air dan minyak punya sifat yang berbeda. Nah, dari pencampuran itu merupakan zat campuran yang tidak sempurna. Nah, kalau tidak sempurna berarti campuran itu disebut campuran heterogen. Kita lanjut gelas yang berikutnya. Gelas berikutnya itu gelas yang berisi minyak dan garam. Gelas yang berisi minyak dan garam itu punya hasil campuran. Gelas yang dicampur dengan minyak sayur tidak akan larut garamnya. Waktu kalian aduk kan, garamnya di dalam air dia nggak larut kan. Nah, itu campuran itu merupakan campuran yang tidak sempurna atau disebut dengan campuran heterogen. Kita lanjut, gelas yang berisi minyak sayur dan beras. Ini gelas yang ke-8 kalau nggak salah kemarin. Itu gelas yang terakhir. Dengan gambarnya langsung nggak dapat yang warna kuning, langsung dapatnya minyak yang warna putih. Kita campur, hasil pencampurannya itu berarti beras dan minyak tidak dapat menyatu. Nah, campuran tersebut disebut dengan campuran tidak sempurna atau campuran heterogen. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. 再见。